Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, hari ini kembali lagi bersama saya Cut Fitri Kamalasari. Saya akan membahas mengenai akad musyarakah di dalam fikih muamalah. Apa sih musyarakah itu? Pastinya teman-teman yang belajar pada jurusan ekonomi syariah sudah mengenal apa itu akad musyarakah. Di sini saya akan membahas kembali musyarakah atau yang biasa disebut dengan syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi adalah bentuk umum dari usaha kemitraan yang di dalamnya terdapat bagi hasil, di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan usaha dengan proporsi pembagian profit sesuai porsi tanggung jawab. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi musyarakah dilandasi dengan adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya. Nah, menurut makna syarak, syirkah yang kita sebut dengan musyarakah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan menurut ulama fikih muamalah, musyarakah adalah akad dua pihak atau lebih yang berserikat pada pokok modal atau keuntungan. Ketentuan di dalam akad musyarakah. Yang pertama, adanya pernyataan ijab dan qabul yang harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak kemitraan. Yang kedua, pihak yang berkontrak harus sadar akan hukum dan pihak-pihak mitra harus memperhatikan beberapa hal di dalam akad musyarakah. Di antaranya harus adanya dana yang disiapkan oleh para mitra atau salah satu dari mitra, dan harus ada tenaga kerja yang disiapkan oleh para mitra. Selanjutnya, setiap mitra harus memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis. Dan setiap mitra juga memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset, dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian yang disengaja. Selanjutnya, seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan dana atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri tanpa kesepakatan dari mitra yang lain. Yang ketiga, adanya objek akad. Objek akad itu apa-apa saja? Yang pertama, adanya modal atau dana. Yang kedua, adanya tenaga kerja. Yang ketiga, adanya kesepakatan untuk menentukan profit atau keuntungan yang akan dibagi. Dan yang keempat, adanya kesepakatan di antara mitra untuk membagi atau menanggung resiko ketika terjadi loss sharing, biasa disebut dengan rugi. Yang keempat, ada tujuan akad. Tujuan akad yaitu untuk membangun usaha dan menciptakan kerjasama di antara para mitra.
Selanjutnya kita akan membahas hukum syirkah. Syirkah menurut hukumnya adalah mubah. Ini berdasarkan dari dalil hadis Nabi Muhammad SAW yang berupa takrir atau ketetapan terhadap syirkah. Pada saat baginda diutus oleh Allah sebagai nabi, orang-orang pada masa itu telah bermuamalat dengan cara bersyirkah dan Nabi Muhammad SAW membenarkannya. Sabda beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha, yang mana beliau berkata, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Baihaqi, dan Ad-Daruqutni. Selanjutnya kita membahas mengenai rukun syirkah. Jadi, rukun syirkah itu ada 3 asas atau 3 perkara. Yang pertama, akad atau ijab kabul antara para mitra, yang juga disebut silghah. Dan yang kedua, dua pihak yang berakad mesti memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Dan yang ketiga, harus ada objek akad, ada modal atau pekerjaan. Selanjutnya kita membahas mengenai pandangan mazhab fiqih tentang syirkah. Yang pertama, ada dari mazhab Hanafi. Apa yang dikatakan oleh mazhab Hanafi? Beliau berpandangan ada 4 jenis syirkah. Yang pertama syirkah inan, yang kedua syirkah abadan, yang ketiga syirkah mudarabah, dan yang keempat syirkah wujud. Selanjutnya ada dari mazhab Maliki yang mengatakan ada 3 jenis syirkah. Yang pertama syirkah inan, syirkah mudarabah, dan syirkah abadan. Selanjutnya ada dari mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menyatakan ada 4 syirkah. Yang pertama syirkah inan, yang kedua imamiyah, yang ketiga zahiriyah, dan yang keempat mudarabah. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.